Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini kami akan mempresentasikan proyek mata kuliah analisa perancangan sistem informasi dengan judul perancangan sistem informasi pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta berbasis website. Kali ini makalah yang kami susun yaitu disusun oleh yang pertama Damar Alam Banyu Candi, yaitu saya sendiri, kemudian Saya Elva Suryausniati. Saya Haidar Hasan Nuradi. Saya M. Khairul Mutakin. Saya Safa Arif Nadia. Oke, itu tadi adalah anggota dari kelompok kami yang menyusun makalah ini. Lalu kita langsung lanjut aja ke materinya. Oke, materi yang pertama dan yang akan pertama kali untuk memaparkan materi itu adalah Mas Haidar. Monggo Mas Haidar, silakan. Latar belakang masalah. Pariwisata merupakan sektor yang memiliki pertumbuhan sangat pesat dan merupakan ujung tombak kemajuan perekonomian suatu negara karena devisa yang dihasilkan dari kunjungan wisatawan dapat menambah pemasukan bagi negara. Sektor pariwisata bagi sejumlah negara telah menjadi andalan potensial dan prioritas dalam meningkatkan dan mengembangkan perekonomian. Terlebih bagi negara Indonesia yang memiliki keindahan dan keragaman budaya yang menjadi daya tarik wisatawan. Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri dan memiliki keunikan ragam budaya yang menjadi daya tarik wisatawan. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu kota yang terkenal dengan potensi pariwisatanya. Namun sayangnya potensi pariwisatanya masih belum terpublikasi secara maksimal. Media informasi yang digunakan untuk mempublikasikan pariwisata daerah masih terbilang belum cukup lengkap sehingga dalam penyampaian informasi masih belum jelas. Untuk itu, kami sebagai mahasiswi dari Prodi Sistem Informasi memiliki keinginan untuk membuatkan sebuah program perancangan sistem informasi pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta berbasis website untuk pengembangan potensi-potensi pariwisata sebagai upaya untuk mempublikasikan ke khalayak luas serta mengembangkan dan memanfaatkan potensi pariwisata yang ada di daerah istimewa Yogyakarta sehingga dapat dijadikan pendapatan daerah yang potensial. Permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam perancangan sistem informasi pariwisata daerah istimewa Yogyakarta berbasis website, ini timbul beberapa permasalahan seperti di bawah ini. Yang pertama, potensi pariwisata yang ada di daerah istimewa Yogyakarta masih belum terpublikasi secara maksimal. Yang kedua, belum adanya media yang digunakan untuk mempublikasi atau memperkenalkan potensi pariwisata secara lengkap. Yang ketiga, wisatawan lokal maupun mancanegara kesulitan dalam membeli tiket karena masih menggunakan sistem manual. Keuntungan yang diharapkan dari sisi admin, yang pertama, mempermudah dalam menginput data user. Yang kedua, mempermudah transaksi reservasi. Yang ketiga, mempermudah mencetak tiket. Yang keempat, mempermudah mencetak laporan dan dokumen lainnya. Dari sisi user, yang pertama, mempermudah dalam mencari informasi. Yang kedua, mempermudah dalam melakukan pembelian tiket. Perencanaan aktivitas secara global. Yang pertama, deskripsi aktivitas, analisa dan desain sistem. Jumlah harinya 10 hari, estimasi biaya 4 juta. Yang kedua, deskripsi aktivitas desain aplikasi, jumlah hari 8 hari, estimasi biaya 2 juta. Nah, ketiga, pemrograman, jumlah harinya 45 hari, estimasi biaya 20 juta. Yang keempat, testing, jumlah harinya 7 hari, estimasi biaya 2 juta. Yang kelima, instalasi, jumlah harinya 3 hari, estimasi biayanya 2 juta. Yang keenam, dokumentasi, jumlah hari 12 hari, estimasi biaya 2 juta. Yang ketujuh, training,
jumlah harinya 30 hari, estimasi biaya 6 juta. Yang ke-8 administrasi, estimasi jumlah hari 40 hari, estimasi biaya 5 juta. Yang ke-9 pemeliharaan, jumlah hari 30 hari, estimasi biaya 3 juta. Yang ke-10 tambahan kerja meeting lain-lain, jumlah hari 20 hari, estimasi biaya 10 juta. Totalnya jumlah hari 205 hari, estimasi biaya 56 juta. Tadi pemaparan materi dari Mas Haidar. Sekarang bagian dari Mbak Safa tentang analisis sistem berjalan dengan metode dan monggo Mbak Safa. Analisis sistem berjalan dengan metode Piaget. Yang pertama dari sisi performance. Saat ini sistem berjalan masih belum menyediakan media publikasi secara lengkap tentang pariwisata yang ada di Yogyakarta. Sistem usulan yang kami buat akan menampilkan wisata sesuai kategorinya, sehingga mempermudah user dalam mengakses tujuan wisata. Yang kedua, information. Sistem yang berjalan saat ini masih belum melakukan pembaruan informasi secara berkala. Maka, dalam sistem usulan kami akan ada admin yang bertugas untuk memperbarui informasi secara berkala, sehingga user selalu mendapat informasi terupdate. Yang ketiga, ekonomi. Sistem yang berjalan saat ini masih menggunakan tiket yang dicetak dengan kertas, sehingga terjadi peningkatan biaya operasional. Oleh karena itu, dalam sistem usulan kami, tiket akan berbentuk e-tiket sehingga dapat meminimalisir penggunaan kertas dan biaya operasional. Yang keempat, kontrol. Sistem yang berjalan saat ini masih banyak kesalahan data dari berbagai sumber, sehingga informasi yang didapat dengan adanya sistem usulan yang kami rancang dapat dikontrol dengan baik sehingga dapat memberikan informasi yang tepat. Yang kelima, efisiensi. Sistem yang sudah berjalan saat ini, pembelian tiket harus datang ke lokasi wisata. Sedangkan dalam sistem yang kami usulkan dapat melakukan pembelian tiket melalui website tanpa harus datang ke lokasi. Yang keenam, service. Dalam sistem yang berjalan saat ini belum ada nomor layanan untuk mencari informasi. Oleh karena itu, dalam sistem yang kami usulkan sudah menyediakan layanan untuk mencari informasi. Kemudian, analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem usulan pada perancangan sistem informasi pariwisata terdiri dari dua kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan pengguna. Kebutuhan sistem usulan pada perancangan sistem informasi pariwisata terdapat dua pengguna yang saling berinteraksi, yaitu admin dan user. Kedua pengguna tersebut mempunyai kebutuhan informasi yang berbeda-beda, seperti berikut. Yang pertama ada skenario kebutuhan admin, yang bisa melakukan login dan logout dalam sistem, mengelola data admin, mengelola sistem wisata seperti menambah, mengedit dan menghapus informasi, kemudian bisa mengelola reservasi wisata, pembelian tiket, dan lain-lain. Yang kedua ada skenario kebutuhan user, melakukan login dan logout sebagai user, melihat daftar dan informasi wisata, serta bisa melakukan reservasi tiket, membuat password, melakukan pengisian data diri, dan user bisa memperoleh kontak person untuk mendapatkan pelayanan dari admin. Kebutuhan sistem. Yang pertama, sistem melakukan identifikasi email dan password pada saat user dan admin melakukan login. Yang kedua, sistem melakukan penyimpanan data user, data destinasi, dan data admin ke database. Yang ketiga, bagian admin dan user akan logout secara otomatis setelah keluar dari website. Yang terakhir, sistem akan menampilkan halaman home ketika user mengakses website. Jika admin yang mengakses halaman web, maka akan menampilkan halaman login. Berikut merupakan ERD dari kelompok kami. Yang pertama ada admin bisa mengolah banyak user, kemudian admin bisa mengolah banyak objek wisata, dan user bisa mengakses banyak objek wisata. Oke, terima kasih Mbak Safa. Kemudian ada selanjutnya spesifikasi file yang akan dijelaskan, yang akan diterangkan oleh Mbak Eva. Monggo Mbak Eva.
Ada beberapa spesifikasi file dalam perancangan sistem kami. Yang pertama, spesifikasi file tabel admin. Nama filenya admin, akronim admin, fungsinya untuk login sebagai admin. Tipe file yang digunakan yaitu file master, organisasi file, indeks sekuental, akses file, admin. Media yang digunakan yaitu hard disk, panjang rekornya 39 byte, kunci filenya id_admin, dan software yang digunakan adalah PHP MyAdmin. Dan berikut tabel admin, gambar tabel admin. Next. Yang kedua ada spesifikasi file tabel user. Nama filenya user, akronimnya user, fungsinya untuk login user, tipe filenya file master, organisasi file, indeks sekuental, akses file yang digunakan adalah user, media yang digunakan yaitu hard disk, panjang rekornya 179 byte, kunci file id_user, dan software yang digunakan yaitu PHP MyAdmin. Berikut gambar tabel file user. Next. Spesifikasi file tabel objek wisata. Nama filenya wisata, akronim wisata, fungsinya untuk mengisi data wisata, tipe filenya file master, organisasi file, indeks sekuental, akses file yaitu random, media yang digunakan yaitu hard disk, panjang rekornya 204 byte, kunci filenya kode_wisata, software yang digunakan yaitu PHP MyAdmin. Berikut merupakan tabel objek wisata. Struktur kode. Ada beberapa struktur kode dalam perancangan sistem informasi yang kami buat. Yang pertama, struktur kode untuk id_admin. 2 digit pertama yang digunakan yaitu menggunakan kode admin, digit ketiga menggunakan jenis kelamin, dan 3 digit terakhir yaitu menggunakan tahun lahir. Yang kedua, struktur kode id_user. 2 digit pertama yaitu kode user, 3 digit yang ketiga yaitu jenis kelamin, dan 3 digit terakhir yaitu menggunakan tahun lahir. Struktur kode yang ketiga yaitu kode_wisata. 2 digit pertama yaitu kode wisatanya, digit ketiga yaitu huruf depan nama objek wisata, dan 3 digit terakhir menggunakan letak wisata. Untuk selanjutnya yaitu use case diagram. Admin dapat mengelola data user, mengelola data sistem, dan mengelola reservasi. Untuk user dapat melengkapi data diri, mencari informasi wisata, dan melakukan pemesanan tiket. Selanjutnya yaitu activity diagram untuk pemesanan tiket. Mulai dari user akan melakukan login, kemudian memilih objek wisata, dan sistem akan menampilkan informasi objek wisata. Kemudian user dapat memilih menu beli tiket, kemudian dapat memilih rincian pembayaran. Selanjutnya yaitu activity diagram untuk mengakses informasi. Yang pertama, user akan mengakses halaman, kemudian sistem akan menampilkan list objek wisata, kemudian user memilih list objek wisata, dan sistem akan menampilkan informasi objek wisata tersebut. Oke, terima kasih Mbak Elva. Monggo selanjutnya materi rancangan dokumen masukan dan keluaran. Untuk bagian ini akan diterangkan oleh Mas Khairul. Monggo Mas Khairul. Pada saat ini kita akan membahas tentang rancangan dokumen masukan dan keluaran. Yang pertama adalah spesifikasi dokumen masukan. Nama dokumen, form reservasi tiket, fungsi untuk memesan tiket wisata, sumber bagian admin, tujuan pengunjung, media, form website, jumlah 1 form, frekuensi setiap pengunjung yang ingin memesan tiket. Dan di samping kanan adalah tampilan dari menu reservasi. Next. Selanjutnya adalah nama dokumen dari form konfirmasi tiket, fungsi untuk mengkonfirmasi pembayaran tiket dan pemilihan metode pembayaran, sumber pengunjung, tujuan bagian admin, media, form website, jumlah 1 form, frekuensi setiap reservasi akan dikonfirmasi. Sebelah kanan adalah tampilan dari menu konfirmasi tiket. Yang ketiga adalah
menu konfirmasi pembayaran, nama dokumen form konfirmasi pembayaran, fungsi untuk mengkonfirmasi pembayaran yang dilakukan pengunjung, sumber pengunjung, tujuan bagian admin, media form website, jumlah satu form, frekuensi memastikan setiap tiket telah dibayar. Sebelah kanan adalah tampilan dari menu konfirmasi pembayaran. Yang kedua adalah spesifikasi dokumen keluaran. Yang pertama ada menu bukti reservasi, nama dokumen, form bukti reservasi, fungsi untuk bukti pengunjung yang telah melakukan reservasi, sumber bagian admin, tujuan pengunjung, media form website, jumlah satu form, frekuensi setiap pengunjung yang melakukan reservasi. Dan di sampingnya adalah tampilan dari menu bukti reservasi. Selanjutnya adalah tampilan form etiket. Nama dokumen form etiket, fungsi untuk tiket masuk pengunjung sebagai mengunjungi tempat wisata, sumber bagian admin, tujuan pengunjung, media form website, jumlah satu form, frekuensi setiap tiket yang telah dibayar oleh pengunjung. Sebelah kanan adalah tampilan dari form etiket. Dan berikut adalah desain antarmuka. Sebelah kiri adalah halaman utama atau home, dan yang kedua sebelah kanan adalah tampilan dari halaman login. Yang nomor tiga ada tampilan menu destinasi di sebelah kiri, dan ada tampilan menu kontak di sebelah kanan. Dan terakhir ada tampilan menu tentang kami. Baik, terima kasih Mas Khairul. Kemudian adalah bagian kesimpulan, yaitu akan saya bacakan sedikit dari bagian kesimpulan dari ini. Kesimpulan yang pertama, pengelolaan informasi tentang objek wisata di daerah istimewa Yogyakarta belum cukup memadai, sehingga wisatawan belum banyak yang mengetahui objek wisata yang cukup potensial di daerah istimewa Yogyakarta. Terus yang kedua, rancangan sistem informasi pariwisata berbasis website yang dibuat dapat digunakan sebagai media promosi. Yang ketiga, rancangan sistem informasi tersebut dibuat dengan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Yang keempat, prototipe sistem informasi pariwisata berbasis web sebagai media promosi ini menampilkan informasi di bidang pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Yang kelima, dengan website ini pengunjung dapat melakukan transaksi pemesanan tiket secara online tanpa harus mengunjungi objek wisata tersebut dengan cara melakukan reservasi yang telah tersedia dalam website tersebut. Oke, ini. Kemudian ada saran. Yang pertama, rancangan sistem yang telah kami buat dapat dijadikan referensi untuk pembaca dan dapat dikembangkan. Kemudian rancangan tampilan sistem yang kami buat kurang menarik, pembaca dapat membuat desain tampilan yang lebih menarik. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata dalam menjelaskan makalah kami ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.